Pendakwa jalanan Iya, Kristen ya? iya Kristen. Sebelum saya berbicara, saya Siap. mengucapkan salam dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Terima kasih. Salam. Iya, oke Bang. Saya mau bertanya di Al-Quran ya, di surah QS 16, ya, surah QS 16 ayat 51 Bang. Di situ kan Apa itu? Allah berfirman, janganlah kamu Iya, menyembah Tuhan. Ya, jangan kamu menyembah dua Tuhan. Oke. Nah, iya, Allah kan berfirman begitu. Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. iya. Hanya Dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, siapakah Dia ini? Dia itu adalah hakikat yang maha suci lagi maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala. Aduh. Kok Allah masa Allah bilang begini? Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Masa Allah bilang seperti itu, Bang? Kalau Dia mengaku dirinya Maha Esa, bentar dulu, Bang. Kalau Dia mengaku dirinya Maha Esa, Bang ya. Ya, pasti Dia bilang hanya Akulah Tuhan yang Maha Esa. Nggak ada masalahnya dong, Bang. Oke. Gitu. Jadi harus kita Ya. maknai dulu, Berarti Bang. dia oke. Kita harus memaknai dulu bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima pewahyuan Al-Quran bukan dalam bahasa Indonesia. Sementara Anda hadir di sini memaknai bahasa Indonesia. Saya kasih ilustrasi sederhana supaya Anda bisa paham. Ketika saya berbicara kepada staf saya di kantor, lalu saya sedang berbicara kemudian terkait dengan anak saya di rumah. Saya katakan kepada staf saya terkait dengan anak yang ada di rumah, saya katakan bahwasanya ya mudah-mudahan saja ya orang tuanya ini saya berbicara tentang anak saya. Mudah-mudahan orang tuanya itu bisa seperti apa yang mereka harapkan. Ini saya sedang berbicara tentang diri saya. Tetapi yang saya bahas adalah anak saya. Tapi saya mengatakan orang tuanya. Siapanya di situ? Perkataan siapa aja, Bang? Tunggu. Tunggu. Siapanya di situ? Aku atau orang lain? Coba, ya, ini besarin dulu saya dong, besarin. Ini ada saya bawa data dalilnya. Jangan dikira Tunggu. Sebelum ke sana. Anda kan hanya umat terjemahan. Anda kan cuma umat terjemahan. Saya tanya dulu, jawab dulu yang tadi pertanyaan saya. Oke? Ketika saya berbicara, semoga orang tuanya bisa memberikan yang terbaik kepada mereka. Ini saya sedang berbicara tentang anak saya. Nya di sana itu orang tuanya, nya di situ siapa? Boleh nggak saya menggunakan bahasa seperti itu? Sekarang di sini dia pakainya atau tidak? Iya. Besarin dulu saya, besarin. Tunggu. Tunggu dulu. Jawab saya dulu itu. Jawab dulu. Nya di situ. Ya, saya tidak sedang membahas itu. Oke? Saya tidak sedang membahas ayat itu. Saya sedang memberikan analogi kepada Anda. Oke? Saya sedang memberikan analogi kepada Anda. Aduh. Udah turun di bawah. Enak kan? Kan enak. Sudah dikasih dilayani baik-baik. Masa tahu pendakwa ngeyel kamu. Makanya kurangi makan babi. Orang bertanya baik-baik, bukannya memberikan jawaban, malah ngeyel. Sudah gitu cuman modal terjemahan pula mau bahas Quran. Emang enak digituin? Enak. Udah tanda-tanda ngeyel, bahas kitabnya orang ngeyel. Seakan-akan Anda yang tahu, membaca Quran aja Anda nggak bisa. Lo sosokan mau. Harusnya kamu itu mengikuti apa yang saya katakan karena kamu bertanya. Saya memberikan ilustrasi ketika saya mengatakan semoga orang tuanya bisa memberikan yang terbaik. Ini saya sedang berbicara tentang anak saya di rumah. Kira-kiranya di situ saya atau bapak lain? Ditanya malah larinya kemana? Di situ nggak adanya, di situ ada dia, kata dia. Pekok.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat wabarakatuh, Bang. semua Gurunda. Iya, sehat-sehat. Oke, ini ada Siluman. Siluman, kamu Islam atau Kristen? Silakan dibuka mic ya. Siluman apa ini? Siluman kera? Siluman ular? Assalamualaikum Bang Zuma. Ustaz Sugi Waalaikumsalam dan host. warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, Siluman, silakan dibuka mic ya, Siluman. Kalau nggak ada, saya turunkan ya. 1. Assalamualaikum warahmatullahi Gurunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa namanya Siluman? Mau tanya Gurunda. Iya, gimana Bang? Iya kayak gini Gurunda. Iya. Mohon maaf untuk sebelumnya. Untuk mengatasi kehidupan yang saat ini kan, kehidupan gimana kan Gurunda, kehidupannya moral kita sudah agak menurun, terus keimanan kita sudah agak menurun. Untuk yang saya tanyakan ini bukan apanya Gurunda, tapi semua yang orang di sekitar kami itu mengalami kesusahan dalam ekonomi. Apakah ada efek dari keimanan kita Gurunda? Mohon penjelasannya Gurunda. Saya rasa tidak ada hubungannya, karena orang kafir juga semakin hari semakin hebat ekonominya. Orang ateis juga begitu. Ya, karena Allah itu maha pengasih. Semua hambanya itu dikasih, mau dia yang beribadah kepadanya maupun yang tidak beribadah, semua Allah kasih. Jadi tidak dilihat daripada seberapa taat orang itu. Jadi kalau rezeki itu digambarkan oleh Allah hanya kepada orang yang taat, maka orang semua akan berlomba-lomba ke masjid. Orang semua akan berlomba-lomba ke masjid. Tapi yang kita lihat, orang semakin jauh dari masjid, biasanya orang itu semakin hebat ekonominya. Jadi itu bukan dasar pijakan untuk menilai bahwasanya agama adalah cerminan daripada harta rezeki itu adalah cerminan daripada kebenaran sebuah agama. Enggak. Kalau itu yang dijadikan sebagai sandaran, Firaun berarti benar, atau Qarun berarti benar, karena mereka adalah orang-orang yang berharta yang sangat banyak. Jadi yang menjadi kebenaran, poin kebenaran itu yang paling bertakwa di antara kita. Seperti itu Bang. Oke Bang ya. Terima kasih Oke. Bang Zul. Ya, Oke. oke, hanya 2 menit. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih Bang. Semoga sehat selalu Bang. Amin, amin, ya Assalamualaikum Allah, amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, ini ada Felix. Felix, kamu Islam atau Kristen? Felix. Yang tadi itu, yang bertanya tadi itu seandainya dia itu bukan tujuannya menghujat. Di ayat itu kan sudah jelas berbunyi di ujung kalimatnya itu Pak iya ya parhabun, kan ada. Dan hanya kepada aku saja engkau takut. Jadi huwa di situ itu merujuk kepada aku juga. Akulah Tuhan. Makanya saya kasih analogi. Yang dibawa jangan mengatakan kita takut, tidak ada yang takut. Ini sudah sangat jelas. Dalil yang dia bawa itu sudah sangat jelas. Ya, hanya saja memang tujuannya mau menghujat. Apa buktinya mau menghujat? Kan tidak mau mendengarkan. Dikasih analogi tidak mau didengarkan. Sok-sokan. Tidak ada orang kafir tidak akan sampai kepada Al-Quran kalau tujuannya mencari kelemahan. Tidak sampai. Mereka tidak akan sampai kepada Quran kalau kemudian tujuannya itu hanya untuk menghina, menghujat. Nah, lain cerita kalau memang mau belajar. Kalau orang mau belajar Quran, pasti dia mendengarkan dengan tenang. Udah sangat jelas kok dikatakan di situ. Pak iya ya, dan hanya kepadaku. Ya. Artinya hanya kepada Allah saja. Meskipun Allah mengatakan dia, kemudian nya, itu bukan berarti
Begitu juga dengan adanya kata kami, bukan berarti banyak Tuhan, banyak Allah. Cuman satu. Mereka memang tujuannya hanya untuk mengolok-olok gitu loh, bukan untuk mau belajar Islam. Dan memang Nggak pernah Bang. Iya, gimana deh? Nggak pernah nyampe isim domir itu Bang, kata ganti Bang. Itu dia makanya. Itu sebenarnya begini, Akhi, di dalam Yohanes 17 ayat 2. Kalau dia itu mau ngotot ya, dan argumen dia itu kita pakai, berarti ada dua Yesus. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ini dua Yesus berarti. Yang ngomong di situ Yesus. Sama seperti engkau. Ini Yesus ngomong seperti itu kan? Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya. Nya siapa di situ? Orang Kristen pasti ngomong itu Yesus. Loh kok pakainya? Kalau itu Yesus sendiri? Ah, ini ketampol dia sebenarnya pakai Yohanes 17 ayat 2 itu. Begitu, Wahid. Lanjut. Iya, itu sudah tepat, itu udah benar itu. Kalimat terakhir dari ayat tadi kan sudah mengatakan fa iya ya farhabun, dan hanya kepada aku saja engkau takut, jangan kepada yang lain. Wa qala Allahu la tattakhizu ilahain isnain. Jangan ada dua Tuhan. Jangan ada dua Tuhan. Dia saja, dia di situ, siapa? Aku. Makanya tadi saya memberikan contoh itu. Sama seperti saya kan, dikenal dengan sebutan Bang Suma, Sensei, Sensei Suma, dikenal dengan Bapak dan seterusnya. Ya, ketika seorang berbicara tentang berbicara tentang Sensei, ya saya sedang berbicara tentang Sensei, maka saya mengatakan dia, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya mudah-mudahan saja Sensei Suma bisa segera meraih ya level Sensei dan 3-nya dalam tahun ini. Ya, itu artinya saya sedang berbicara tentang saya. Ini bahasa Indonesia pun tidak ngerti. Datang-datang Al-Quran terjemahan. Jangan kau menyembah dua Tuhan, karena sesuai hanya dialah Tuhan itu. Siapa dia itu katanya? La haula wala quwata illa billah. Selesaikan dulu PR-nya tentang Bible, baru pindah ke Quran. Kalau mau pindah ke Al-Quran, belajar dulu huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa. Jangan kau membahas tentang Al-Quran dengan terjemahan. Kamu ditertawakan sama anak-anak kecil usia 3 tahun di Islam kalau gitu caramu. Oke, silakan. Ada oteng baru di bawah ini. Siapa ini? Siapa nih? Oteng baru di bawah. Bang Musa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sesekali ngumpul sama orang-orang alim. Oh, Masya Allah. Orang-orang alim. Yang benar ini, yang benar. Alim atau alim? Demi Allah. Tunggu. Alim atau alim? Orang-orang alim. Oh, kirain. Kamu enggak lah. Antum baperan sekarang. Sekarang kita nggak tahu siapa musuh, siapa lawan di sini, akhi. Oh, betul. Makanya Kalau saya ulama, bukan ulama ya, ulama. Oe. Itu kan ulama itu oe, tulisannya oe. Nah, kalau saya itu dia ulama. Ya. Itu karena ini saja barisan orang-orang sakit hati yang pada akhirnya mereka ini pengennya menonjol tapi ilmu tidak ada, ya. Ketika bernarasi merasa paling. Saya tutup kamera kalau bahas yang kayak gitu-gitu. Biar saja aku. Karena apa? Makanya ketika kita ini berdebat ini kan harus ada adab, ya. Ketika saudara kita tengah bernarasi, tengah menguraikan segala sesuatu apa yang kita ketahui, maka jangan pula baru datang langsung potong. Itu kan tidak ada tidak ada adab.
sekalipun dia saudara kita, akhirnya kan menimbulkan rasa Masya Allah, kenapa begini? Nah, begitu kita jauhi orang-orang seperti itu, bukan menjauhi bukan karena benci, tapi dakwah kita kalau sudah ada yang mendominasi, kita mundur, cari tempat lain yang dimana di sana tempat kekurangan personil begitu ya. Nah, itu kan menjadi lebih baik menurut saya. Lah, di situ tersinggung dia. Usai tersinggung, berkumpullah dengan barisan-barisan kaum munafik sehingga mereka berkata-kata terlepas dari etika. Katanya umat muslim harus bekono, harus begini, harus bersatulah bekono begini. Tapi perihal masalah metode dalam berdebat, dia tidak bisa kuasai, lalu menyalahartikan dari apa yang kita sampaikan. Contoh seperti yang baptis itu masih asik dibahas. Jadi dahulu zaman kita Ustadz Sugi, zaman kita lah, ketika kita berdebat sama mereka, lalu ada adu argumen yang sifatnya paralel, itu kan tidak apa-apa, tidak pernah kita bergesekan, kita bermasalah. Ya. Sekarang ini Aki Musa, sebenarnya mengenai pernyataan Bang Aki Juma mengenai baptis itu udah lawas, itu kita ungkapkan sejak saya zaman di WA dulu. Saya juga pernah memakai itu, dan saya sering nggak ada yang protes itu. Sering saya ucapkan itu karena kita mengerti maksudnya gitu. Waktu di Zoom juga saya ucapkan itu juga. Kenapa nggak sering, diprotes? udah sering. Dalam mungkin gini ya, bentar sedikit. Mungkin gini, kalau Zakir Naik di sini pun mungkin diprotes karena Zakir Naik pernah ngomong begini. Kalau Kristen itu artinya orang yang mengikut Yesus, saya lebih Kristen daripada orang Kristen. Sama sebenarnya, esensinya itu sama seperti yang disampaikan Bang Juma itu. Bang Juma itu hanya mengambil istilah saja, tidak masuk ke dalam, tapi mereka dibawa ke dalam. Padahal maksud Bang Juma, kalau baptis itu artinya pertobatan, menyucikan diri, ya, apalagi pengakuan iman. Kami umat Islam lebih dari itu. Kami dibaptis sehari 5 kali, maksudnya kami melakukan pertobatan, menyucikan diri, ya, mengakui keimanan kita itu 5 kali sehari. Jadi jangan dibawa masuk masalah baptis itu begini, wudhu itu begini, bukan ke situ sebenarnya Bang Juma, itu hanya istilah saja yang diambil itu. Kok nggak paham sih mereka ini, heran saya. Ya itu, makanya ketika ada salah satu seseorang yang menantang Akhi Zuma untuk berdebat, lalu saya sampaikan, ilmu apa yang antum punya? Antum orang baru. Saya katakan, sebelum Akhi Zuma mengatakan itu, saya pernah mengatakan itu dan dulu tidak ada masalah. Ya, sama seperti yang Ustadz Sugi sampaikan, jikalau itu menjadi sebuah kesalahan, maka Zakir Naik juga pernah berkata, kami jikalau ukuran menjadi seorang pengikut Yesus ini adalah orang yang benar dan menjadi sebuah ketaatan, maka umat Islam lebih Kristen dari yang Kristen. Bahkan Ustadz Moko Kinta juga pernah mengatakan itu. Bahkan ustadz-ustadz kita yang lain, guru-guru kita yang lain juga pernah mengatakan itu. Ini kan hanya metode di dalam ranah berdebat, gitu. Mencari keseimbangan, artinya mengimbangi dari apa yang menjadi keyakinan mereka, gitu. Iya. Kan itu penyampaian Bang Zuma itu bisa salah kalau Bang Zuma menyampaikannya di intern. Nggak ada hujan, nggak ada angin, ayo kita baptis. Mau sholat kita baptis, nah, itu salah. Ustadz Sugi, ya. itu
klarifikasi sedikit. Yang ditantang debat bukan Bang Zuma, saya itu yang ditantang itu. Iya, saya dengar itu. Nah, Padahal Ani- Ustadz Wafi udah menjelaskan secara ilmu balagohnya. Itu dijelaskan, saya di bawah, aduh. Udah dijelaskan kayak gitu kok masih nggak paham juga gitu, heran saya. Ya, makanya akhi, ada berapa orang yang pokoknya Ustadz Wafi, Akhi Zuma, semuanya ditantang. Dan ini saya sampaikan, hari ini saya diperintahkan oleh Tristan untuk meminta maaf pada Yuni. Demi Allah, sekali saya disuruh minta maaf sama Yuni, yang perintahkan Tristan. Demi Allah, sampai langit ini runtuh, tidaklah mungkin saya akan meminta maaf dengan orang seperti itu. Akhi, Ya, Ya. tunggu sebentar, kita nggak perlu terlalu panjang membahas ini ya. oke. Karena ini adalah sebenarnya yang kayak gini nih bagi saya itu hanya remah-remah, bukan Iya, materi betul-betul. yang penting. Bagi saya ini hanya anak TK yang punya pengajaran yang kayak gini-gini. Ini coba kita lihat ini ya. Ini Wikipedia wudhu, terus kemudian nih dalam agama Kristen, ini kelihatan ya. Dalam agama Kristen jelas di sini diterangkan baptis, nih, baptis dan basuh kaki adalah bentuk wudhu. Nih, jadi wajar dong saya bicara tentang itu. Karena mereka yang memulai ini, ya kan? Nah, jadi saya hanya sekedar menggunakan ilmu balaga saja, kaidah-kaidah tasbih. Masa mereka nggak paham? Saya rasa mereka ini orang berilmu sih sebenarnya, tapi ternyata minim. Nggak nyangka saya loh, kalau orang selevel mereka ini mau memprotes gitu loh. Nah, ini apa? Ini adalah link Kristen sendiri, nih. Clawing Yesus. Ini membahas apa nih? Pembersihan. Nah, kalau kita lihat apa yang diuraikan di linknya mereka ini bahas tentang wudhu ini. Ini bahas wudhu. Ini ada rangkaian wudhu semua ini. Ini membahas tentang wudhu. Wudhu yang katanya banyak dalilnya di Bible. Nih. Ini wudhu semua ini. Dari Alkitab tematik. Ini bicara tentang wudhu nih. Apa sih tujuannya sebenarnya mereka ini protes? Mau membodoh-bodohi umat dengan menjauhkan daripada pemahaman wudhu dan baptis itu berbeda. Nih, karena memang baptis dan wudhu itu tidak sama. Saya hanya menarasikan itu ketika dia mengatakan tidak ada keselamatan di Islam, karena di Islam tidak ada baptis, tidak ada keselamatan. Kalau kalian itu percaya kepada Yesus, pasti kalian dibaptis. Maka muncul narasi itu. Baptis itu ya sama. Kalau misalnya baptis itu Anda katakan pensucian, pengakuan dosa, kemudian pembersihan diri, maka saya katakan kami 5 kali sehari, gak ada masalah. Tapi ternyata justru yang tidak paham adalah kalangan orang yang merasa intelektualnya tinggi, orang yang pemahamannya lebih hebat. Nih, apa saya harus diam membahas ini? Apa menyampaikan ini? Sementara mereka lebih dulu mengambil data-data dari Islam itu sendiri, mengatakan bahwasanya baptis itu wudhu, ya kan? Maka ada alasan jelas kenapa saya mengatakan kalau baptis itu Anda katakan seperti yang Anda uraikan, maka kami juga melakukan hal itu. Nih, ini berbicara tentang wudhu loh ini, wudhu dalam agama Kristen. Dalam agama Kristen, pembaptisan dan basuh kaki adalah bentuk wudhu. Nih, wudhu nih. Nah, kalian belajar lagi ya. Hati sebenarnya yang perlu diperbaiki di sini, hati. Dan saya tahu bukan itu sebenarnya. Saya ngerti kok. Jadi bukan masalah baptis, bukan masalah apa, bukan masalah nggak usah perlu dibahas di sini nanti. Mungkin akhi, mungkin kita perlu ini berikan surat terbuka pada TikTok untuk menciptakan hiu. Kan paus sudah ada. Bagaimana kalau
Yuk kita suruh. Gitu. Pausnya nanti Iya. dimakan, Bang Ustaz. Jadi Pausnya begini, dimakan ya, hiu nanti. ya, makanya ketika kita ingin menonjol, kita ingin menonjol supaya umat itu lebih dapat lebih mengenal, itu memang kita harus banyak belajar. Nah, Oke. ini kan Akhi Zuma mau disaingi itu, ya saya rasa agak susah karena memang Allah berikan nikmat untuk beliau ini memang beda dibanding yang lain. Contoh, Saya boleh bicara dak, Bang? Setelah ini, Bang. enggak sedikit saja, sedikit saja nanti Ustaz sambung. Dari zaman Facebook itu Akhi Zuma memang sudah dikagumi umat. Ya, terus sampai di grup WA, bahkan di grup WA itu Akhi Zuma ingat tidak saya tukang ngumpulkan VN lalu diputar di sekolah-sekolah. Iya betul. Nah, itu para guru-guru dahulu menunggu kapan Akhi Zul, kalau zaman dulu kan Zul gitu ya. Akhi Zul itu kapan ada perdebatan lagi? Oh belum, nanti kalau ada pasti dikasih tahu. Sampai disimpannya di flash disk itu ya, dikumpulkan, saya tukang ngumpulkan, nanti mereka lah yang mengopi, dikopi, dimasukkan di flash disk. Usai itu diputar ramai-ramai. Jadi itu memang sudah dari zaman dahulu kala ya, jadi sudah dari zaman dahulu kian. Jadi Allah berikan nikmat seseorang itu berbeda-beda. Ada yang diberikan ilmunya tinggi tapi kebetulan. Oke, mau silakan Ustaz Mafi. Oke, Ya, sebelum kita sapa dulu bentar Bang ya. Ini Oke. Woi 2 Kristen atau Islam? Shalom Kristen Bang. Oke. Ya. Ada lagi yang disampaikan Bang, Oten Pecundang, kita mulai aja diskusinya karena ini sudah dibahas sudah beberapa kali di Komal ini. Menurut saya udah nggak penting lagi sih karena kita memberikan panggung ini- untuk mereka. Sebentar, host ya, izin bentar aja ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sekalian apa yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga ada barokahnya mengenai statement Bang Zuma tentang baptis dan wudhu, teman-teman. Ini mumpung ada Bang Zuma, ada saksinya. Pada mula ketika ada orang menelpon saya mengenai statement Bang Zuma berpendapat bahwa wudhu dan baptis itu sama, saya langsung jawab kepada dia, saya tidak setuju. Itu ya, itu yang pertama. Ketika awal-awal ada orang mengabarkan kepada saya bahwa Bang Zuma berstatement baptis dan wudhu sama, karena mungkin saya tidak tahu cerita lengkapnya, hanya seperti itu, maka saya jawab, saya tidak setuju. Nah, tidak lama dari itu, saya langsung chat Bang Zuma. Saya langsung WhatsApp Bang Zuma pada tanggal 7 Oktober. Langsung bilang, ada buktinya. Bang, apakah benar jenengan menyamakan wudhu dengan baptis? Kalau benar, saya tidak setuju, Bang. Bang Zuma menjawab, oh bukan begitu, Dek. Saya tidak menyamakan langsung begitu, ada kronologinya. Dijelaskan oleh Bang Zuma kronologinya. Setelah dijelaskan kronologinya, karena ada statement dari si kafir bahwa baptisan itu ya penyucian dengan menggunakan air ya, dan itu bentuk menjadi penghapusan dosa, karena dengan itu mereka selamat. Maka ada reaksi dari Bang Zuma bahwa kita pun 5 kali dibaptis, tapi saya tidak, kata Bang Zuma, saya tidak menyamakan, kan gitu kan bahasa Bang Zuma, tidak menyamakan. Nah, saya juga bilang, iya Bang, memang tidak sama. Tapi kalau dalam hal penyucian dengan air, memang ada sisi tashbih, penyamaan. Apakah saya tidak punya dalil? Ada dong dalilnya. Nih saya tunjukkan ya. Saya langsung pakai kitab para ulama, teman-teman ya. Saya bukan asumsi loh. Ini. Jadi tetap kita mengatakan tidak sama lah dari definisi, Dibesarkan host. ya, dari definisi, dari rukunnya, batal-batalnya, syarat-syaratnya, semuanya agak sama, jelas. Ini kitab apa? Ini kitab, waduh, sampai hilang ini namanya sudah. Ini namanya Jawahirul Ma'ani ya.
Ini Jawahirul Maknun. Jawahirul Maknun ini kitab balaghah, teman-teman. Kitab balaghah yang ditulis oleh Syekh Damanhuri pada halaman 134. 134 pada bab al-awwal, babul awal, at-tashbih. Nah, at-tashbih, tashbih itu apa? Tashbih itu ketika kita menyamakan sesuatu dengan sesuatu itu sama dalam hal apanya, kan begitu kan? Titik poinnya itu apa dulu yang disamakan. Contoh nih, Bang Zuma seperti singa. Apakah Bang Zuma hewan? Bukan. Maksudnya itu penyamaannya dalam hal keberanian. Nah, bukan berarti Bang Zuma hewan, berbulu, hidup di tengah hutan. Bukan, jelas tidak sama. Tapi penyamaannya dalam keberanian. Kalau ada orang yang berani, maka disebut singa. Atau ada wanita cantik namanya bunga desa. Apakah dia bunga yang tumbuh di daratan, disiram setiap hari? Ya bukanlah. Istilah bunga desa itu menunjukkan dia cantik. Yesus itu domba, seumpama. Apakah Yesus itu domba beneran yang ada di dalam kandang? Ya tidaklah. Itu namanya istilah tashbih, penyamaan. Ada arkanuhu, ada rukun-rukunnya. Nanti ada syarat-syaratnya. Ini ya, bisa dibuka di 134. Kitab namanya Jawahirul Maknun yang ditulis oleh Syekh Damanhuri. Ketika Bang Zuma mengatakan wudhu dan baptis, itu dalam hal apa, Bang? Nah, kalau dalam hal penyucian dengan pakai air, dalam titik itunya saja, maka ya jelas sama, karena wudhu pakai air juga, dan itu juga merupakan kesucian untuk diri kita. Begitu. Dalam hal lain ya tidak sama. Nah, karena sudah sudah klarifikasi, maka oh ya sudah Bang, kalau seperti itu saya pun setuju. Dalam hal itu saja ya tasbihnya, penyerupaannya, bukan yang lain, bukan. Saya ada dalilnya, dalil saya kitab balaghah. Ini balaghah ini sastra Arab. Gitu loh. Mungkin sekian dulu lah. Lanjut Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama mohon minta waktunya sedikit. Saya makasih banyak sama Bang Hos. Bang Hos makasih banyak ya. Saya udah berulang kali mau naik untuk bertemu sama Bang Zuma, ngobrol sama Bang Zuma. Saya itu penggemar berat Bang Zuma. Perkenalkan saya Allah. Bang, dari Bali Bang. Masya Allah. Saya setiap hari hampir 24 jam mengikuti Bang Zuma terus, tapi nggak bisa naik baru kali ini. Saya ucapin terima kasih buat Bang Hos sudah mempertemukan saya sama Bang Zuma. Bang Hos makasih banyak. Iya, baik Bang. Ya. Host, saya 1 menit lagi host, supaya ini jangan lagi ada yang bahas-bahas lagi berikutnya nanti, boleh ya? Oke, terakhir kalinya. Iya, 1 menit. Saya perlihatkan kepada teman-teman kita. Nanti izin bicara ya host. Bentar ya Bang. Sabar ya Bang, 1 menit aja Bang Boy. Ini linknya teman Kristen ini. Nih. Ensiklopedia Baptisan salah satu dari 7 sakramen gereja Kristen. Oke, nah kita lihat ini. Jadi bicara itu saya harus bertanggungjawabkan. Cuman saya berpikir tidak mungkinlah seorang Muslim yang mengaku hebat tidak paham yang kaidah-kaidah kayak gini. Ini coba ini. Ya ini sangat jelas. Sinto Thomas Aquinas, nih lengkap ini. Kalau bukunya mau dibaca silakan. Memberikan definisi berikut. Baptisan adalah wudhu bagian luar tubuh yang dilakukan dengan bentuk kata-kata yang ditentukan. Ya, para teolog kemudian jelas ini, pokoknya Anda baca aja sendiri. Nih. Jadi bukan saya yang mau menyamakan, bukan. Mereka memang menganggap baptisan itu wudhu. Hanya orang yang di Indonesia ini, oten Indonesia yang sosokan. Kalianlah yang menyamakan wudhu, bukan saya ini. Ini Santo Thomas Aquinas. Nanti Anda cari di Google, ini siapa ini? Santo Thomas Aquinas ini. Kenapa dia disebut santo? Jelas ini linknya kalian. Nih, link kufar ini. Oke, baptisan salah satu dari 7 sakramen gereja. Jadi kita ini bukan pemain baru, bos. Kita orang lama, bos.
Jadi saya tidak nyangka kalau selevel kalian itu yang sudah merasa paling paling paham. Keberatan kali, wah saya tidak mau disama-samakan. Halo, Anda dari mana aja? Sudah berapa lama di Islam? Sebelum di Islam Anda di mana? Anda belajar apa? Hanya menghujat dulunya. Itu Islam kan Anda panitia surga. Udahlah bro, saya bukan orang baru. Anda kan tahu sendiri. Jadi kalau materi-materi kayak begitu itu sudah ditumit, bukan lagi di kepala. Oke, lanjut saudara-saudara. Jadi kalau mau tetap semangat. Cuman mereka itu bukan lawan saya soalnya. bukan lawan saya karena dia adalah saudara seakidah saya. Jangan jadi musuh kita bukan mereka. Makanya saya katakan hati ini yang harus diperbaiki loh. Hati. Ketika seorang apologet Islam Indonesia berbicara, pasti ada dasar pijakannya. Bukan asal ngomong aja. Jangan selalu menggampangkan orang kaleng-kaleng, jangan. Hanya karena Anda sudah belajar kemudian Islam, terus ada yang tidak sependapat dengan pemahaman saudara. Oh salah, saya tidak terima, saya nggak mau baptis itu dipersamang. Halo, saya ulang lagi, halo. Anda dari mana? Belajar di mana ente? Berapa tahun Anda belajar? Jadi janganlah saudara, kita ini sebagai seorang muslim harus saling menguatkan. Kita bersatu, musuh kita di depan, bukan di dalam rumah. Musuh kita di depan. Ya nggak usah lah petantang-petenteng mau kita ketemu offline, saya mau berani lawan. Aduh. Enggak. Jangan sampai nanti merembet kemana-mana. Lari ke masalah-masalah pribadi. Jangan sampai malu nanti kalian. Kalau ku buka di sini, malu nanti kalian. Malu ku bilang. Jangan sampai ku permalukan. Janganlah ya. Jangan pancing saya. Oke? Ya kan, siapapun di sana yang kemudian sekarang sudah berkongkol dengan orang-orang kayak Yuni apa, jangan sampai Bang Suma buka aib kalian sini. Jangan pancing saya loh, ku bilang ya. Saya sudah bilang, kau sudah kasih keluar air mata saya. Hati-hati. Mengeluarkan air mata saudara itu penuh dengan doa. Artinya Anda didoakan yang baik-baik. Sudahlah, nggak perlu lagi petantang-petenteng gini. Kenapa hanya gara-gara kata-kata itu kemudian Anda panik? Kenapa Anda tidak nantang orang-orang yang menghujat Allah, menghujat Rasulullah, menghujat Al-Quran? Kenapa nggak ngamuk? Kenapa nggak ngamuk? Ngamuk lah itu sana, ngamuk lah. Jangan justru sesama oten kalian jumpa, ketemu offline, peluk-pelukan kalian. Aneh kan? Kan aneh. Gila berarti. Itu makanya nggak usah dibahas orang gila itu. Di kafe ngopi bareng, tertawa bareng-barengan, salaman, pelukan. Oh itu yang bagus, maksudnya gitu yang bagus. Tapi kalau saudara kita yang salah dibuka, diumbar aibnya, itu yang benar gitu. Oh jangan bung, jangan kayak gitulah. Belajarlah, belajar adab, belajar akhlak, belajar akhlak. Ada kitab, nanti ke Gramedia baca itu kitab Akhlakul Karimah, pelajari itu. Ya, jadi jangan sekali lagi saya katakan jangan lagi ada setelah ini, jangan. Saya sudah menunjukkan link-link yang Anda bisa pakai belajar. Kutui itu baru bisa berdebat. Kalau belum sanggup untuk menenangkan diri Anda, jangan berdebat. Kalau sedikit-sedikit ada yang keliru, yang tidak enak di kuping Anda protes, Anda live segala macam. Jangan, Anda belum dewasa dalam pola pikir kalau gitu. Belum bisa jadi pejuang, belum bisa. Bukanlah pejuang itu ditulis di baju. Wah ini pejuang. Habis itu kata bukan kayak gitu. Bukan itu bukan pejuang sejati. Pejuang sejati itu adalah yang bisa merangkul, bisa mengayomi, bisa membantu, bisa menyayangi saudara-saudaranya. Ketika saudaranya punya kekurangan ditutupin. Itu baru pejuang yang sejati. Bukan justru membuka aib orang di mana-mana. Karena ingat, Anda juga punya aib. Ingat sekali lagi, Anda juga punya aib. Jangan sampai Anda menggali lubang sendiri. Jadi saya katakan pada saudara-saudara saya di sana, berhenti. Kita ini satu tubuh. Oke? Kita satu tubuh. Sejatinya ketika ada yang sakit, kita obati sakit itu sama-sama. Jangan justru ada yang sakit kita gali lubang boroknya, lukanya semakin dalam. Jangan kayak gitu. Nah, ini nasihat buat diri saya dan juga buat Anda semua. Iya bang, sama seperti kata UAS bang, klarifikasi itu cukup satu kali. Mau mereka dengar atau tidak, itu urusan mereka. Biarlah energi mereka habis mikirkan kita. Oke?
Kita lanjut aja diskusinya. Di sini sudah ada Woi 2. Dari tadi dia ingin menyampaikan sesuatu. Iya. Silakan Woi 2. Iya, di sini kan kita sama-sama belajar ya. Ya, kalau betul. dalam Kristen, ya, kalau dalam Kristen, baptisan itu bukanlah itu tentang sunat rohani, di mana kita harus membersihkan roh kita harus lahir kembali. Jadi kalau dalam Kristen baptisan itu adalah pengakuan dosa, bukan pembersihan. Itu seperti yang di dalam kitab Matius 3 ayat mana ini? Ayat 5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan, lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi baptisan dalam Kristen ini bukan seperti yang dikatakan Bang Suma, maaf ya Bang. Iya. Tetapi dalam Kristen baptisan itu adalah tentang pengakuan dosa. Tapi sebenarnya baptisan ini ada hampir sama dengan, kalau menurut saya hampir sama dengan syahadat. Ketika orang Islam masuk Islam, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu juga dalam Kristen. Sebelum dia menjadi pengikut Kristus, dia harus dibaptis dulu untuk pengakuan dosa. Gitu. Jadi baptisan ini bagi Kristen itu Bang bukan Iya, Bang. bukan ya itu Kristen ini baptisan ini adalah pengakuan dosa Bang. Iya, udah Seperti diulang-ulang terus. Ya. Jadi Yesus itu juga melakukan pengakuan dosa Bang ya. Karena di situ Yesus dibaptis pakai baptisan Yohanes loh. Dia hanya mempersiapkan diri sebagai sampai gitu. Iya, berarti Yesus kan dibaptis Yohanes. Sedangkan baptis Yohanes itu adalah bentuk pertobatan. Tapi, kan? Berarti Yesus melakukan pertobatan Bang ya? Bukan begitu Bang. Nah, kok bukan ini? Anda kok nelan ludah sendiri? Jangan dulu dipotong. Kita berdiskusi santai sehat ya. Sebelum orang lanjut lagi Juma dipotong. Tidak ada satupun ayat dalam Alkitab dikatakan Yesus berdosa. Enggak, Saya tadi sudah katakan. gini Bung, dia Boy. dibaptis hanya mempersiapkan diri. Tadi Anda mengatakan baptis itu adalah pertobatan. Sebagai Mesias gitu loh. Tadi Anda mengatakan. Ya, seperti ikat. Berarti pengakuan dosa Bang. Iya, pengakuan dosa. Berarti Yesus mengakui dosa. Makanya dia dibaptis. Benar ya? Benar. Yesus dibaptis berarti Yesus memiliki dosa ya. Bukan seperti itu. Nah, tadi apa? Karena tidak ada satupun ayat yang mengatakan Yesus itu berdosa. Saya sudah katakan, dia mempersiapkan diri sebagai Mesias, sebagai sang penebus itu. Gitu. Iya. Jadi seperti itulah Bang. Baptis tadi kok beda ketika Yesus? Kan tadi Yesus dibaptis katanya. Baptis itu adalah pengakuan dosa, pertobatan. Berarti Yesus mengakui dosa pada saat dibaptis. Gitu ya Bang? Bukan begini, kalau bagi Yesus ini kan saya sudah katakan, dia hanya mempersiapkan diri untuk menuju tiang salib Bang. Iya, artinya dia bertobat. Gitu. Sebab bertobat gimana? Sedangkan dalam Alkitab tidak satupun ayat mengatakan dia berdosa. Loh, salah itu. Justru Yesus itu orang paling banyak dosanya di antara semua manusia. Ini menghujat ini namanya. Oh, bukan menghujat Bang. Iya. Sekarang saya tanya gini, saya tanya. Ketika ada orang memperkosa. Tunggu, saudaraku. Ayat di Alkitab saya, Yesus berdosa ya. Dia mengatakan semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Di mana dia bisa mengatakan informasi itu?
Mana? Apakah ibunya pencuri dan perampok? Yang dimaksudkan di sini, Yesus adalah pintu, Bang. Enggak, Iya. bukan. Iya, itu Bukan, kan bukan. Iya. ada ayat kelanjutannya. 10 Yesus mengatakan dia Yohanes adalah pintu, 10 gitu. Yohanes 10 Jadi, nomor seperti yang dia katakan, tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Makanya Iya. dia katakan Iya, makanya di dalam ayatnya, dialah pintu itu. Iya, dia katakan semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Berarti ibunya pencuri, perampok. Berdosa enggak ketika dia sebagai anak mengatakan ibunya pencuri dan perampok? Itu satu. Kedua, ketika ada orang memperkosa anaknya, misalnya nih, dia perkosa anak kandungnya sendiri, lalu kemudian dia percaya kepada Yesus, dosanya memperkosa ini ditanggung nggak oleh Yesus? Mana? Ditanggung. Nah, berarti Yesus ini adalah orang yang paling banyak dosanya, karena dosa-dosa yang sebegitu banyak orang Kristen ditanggung semua sama dia. Gini, Bang, sebenarnya kalau dikaji yang dalam kajian yang lebih mendalam, yang ditebus itu bukan dosa, yang ditebus itu upah dari dosa. Loh, adalah maut, gitu loh. Iya, maksudnya dalam hukum Tuhan, iya, sebab ada tertulis upah dosa adalah maut. Iya, upah dosa adalah maut. Sekiranya Yesus tidak menanggung dosa orang yang memperkosa tadi, apakah orang tadi ini memperoleh maut atau tidak? Kalau Yesus maut. Maut kan? Nah, sekarang yang menanggung, apapun bangsa melakukan, tidak, dengar dulu, sekeras apapun Bang Suma mentaati hukum Taurat, Bang Suma tidak lupa dari dosa. Dan ya itu dia makanya saya katakan upah dosa adalah maut atau kematian yang kedua dalam neraka, gitu loh. Ya itu dia, Bang. Makanya saya katakan, kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah manusia yang tidak berdosa, saya katakan justru berdasarkan Bible dia adalah manusia yang paling banyak dosanya. Kenapa? Karena semua dosa-dosa orang Kristen ditanggung sama dia. Yang harus menebus dosa, sebab yang harus menebus dosa sudah pasti orang tanpa dosa, Bang. Ya itu dia makanya. Makanya saya katakan, Anda kan mengatakan Yesus itu adalah orang yang tidak punya dosa. Tapi berdasarkan data yang ada, justru Yesus itulah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh umat manusia. Sekarang gini, dia kan menanggung dosa. Sabar, saudara. Gitu loh. Iya, dia menanggung dosa, betul? Betul? Yang ditanggung itu upah dari dosa itu, Bang. Iya, upah dari dosa itu, betul. Betul. Nah, sekarang begini. Ya, oke. Kalau ada orang yang menanggung utang Anda, apa yang ditanggung? Utangnya atau apanya? Utangnya kan? Berarti ketika manusia punya utang, saya utangnya 2 miliar. Anda 2 miliar, yang lainnya 2 miliar, kalikan beberapa manusia, maka dikali 2 miliar. Utang itulah semua yang ditanggung oleh sabar. Utang itulah semua yang ditanggung oleh Yesus. Sabar dulu, Bang, sabar. Sekarang pertanyaan saya, siapa manusia yang paling banyak utangnya? Setelah semua utang kita, tunggu. Ketika seluruh utang kita ditanggung oleh Yesus, manusia yang paling banyak utangnya siapa? Ini kita tolong dijawab ini dulu. Aduh, logika. Iya. Semua utang kita ditanggung oleh Yesus. Pertanyaan saya, manusia yang paling banyak utangnya di atas muka bumi ini siapa? Bang. Dan ketika utang itu dibayar, itu sebelum dibayar. Sabar, Bang, sabar. Sebelum dibayar, siapa yang logika? Sebelum utang itu dibayar, sabar dulu. Ketika dilunasi itu berarti sebelum dilunasi. Dengarkan, sebelum dilunasi, pertanyaan sebelum. Kenapa kayak emosi Anda? Sebelum
Kenapa kayak emosi? Kenapa? Sebelum. Ya santai Kalau makanya. sebelum, berarti- Darah babinya kalau pelan-pelan sebelum- aja. Jawab Kalau pertanyaan sebelum- saya. Kalau sebelum itu berarti belum ada. Nah, kalau Belum ada, sebelum kan Yesus, dengarkan dulu saya. Jangan kayak orang stres. Kita kamu mau main logika dengan woi, silakan. Kalau semua utang yang ada pada diri manusia ditanggung oleh Yesus, pertanyaan saya, siapa manusia yang paling banyak utangnya di muka bumi? Kalau sudah ditanggung bersih. Kalau sudah ditanggung bersih bebas. Saya tanya samamu. Hei, siapa manusia yang paling banyak utangnya sebelum dilunasin? Kalau sebelum lunasi berarti belum ada. Sebelum betul-betul serigala. mau main logika dengan woi sebelum. Kalau sebelum belum terjadi. Sekarang begini, kamu punya utang ditanggung oleh Yesus. Kalau sudah ditanggung itu berarti bersih, Bang. Tidak ada lagi cacat. Apalagi? Gurunda. Apalagi? Hah? Apalagi? Coba Anda baca gantian woi ngomongnya. Kalau mau main logika dengan woi. Iya, woi, coba baca 2 Korintus 5 nomor 21. Di sana dikatakan ya, dia yang tidak mengenal dosa telah dijadikan menjadi dosa. Itu artinya dia berdosa. Krik. Suara jangkrik ada. Makanya saya sudah katakan yang ditanggung itu upahnya, bukan dosanya. Dan upah dosa dalam maut. Makanya Yesus cobalah jujur berdiskusi itu. Pada hari yang ketiga. Yang jujur berdiskusi itu. Kalau kita mau main data, saudara Woi, ya. Kalau kita mau main data, Ibrani 9:28. Yesus satu kali dikorbankan untuk menanggung dosa banyak orang. Ya, itu kalau dalil. satu kali berarti kekal. Ngapa sih kau ini? Kau jangan orang gila. Jangan sampai ku sepak pantatmu di sini. Ya, kok sekarang pertanyaan saya samamu, dengarkan saya, woi, dengarkan saya, woi. Benarkah Yesus yang menanggung semua dosa orang Kristen? Iya. Udah, berarti siapa manusia yang paling banyak dosanya? Kalau sudah tanggung bebas, Bang. Bersih. Iya, kamu yang bebas. Yesusnya? Ya bersih. Iya. Utang sudah terbayar. Kalau berarti Yesus cuma ngeprank doang. Kalau sudah cuma terbayar, ngeprank dia. Mana mungkin masih dihitung, Bang. Loh, gimana ceritanya? Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan saya dulu. Daripada saya minta host turunkan Anda gimana? Mau diturunkan? Kejang, apakah ini seseorang Mau diturunkan nggak? Kalau tidak mau diturunkan, kita diskusi itu pelan-pelan. Jangan kayak orang kemasukan setan, Anda. Udah turunkan. Turunkan. Monyet ini turunkan. Host. Monyet turunkan. Monyet tidak berfungsi otaknya. Jadi gini. Di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya Roma 6:23 upah dosa adalah kematian dan dosa itu adalah kejahatan. Yesus menanggung semua kejahatan, kan gitu. Di mana tempat pencucian kejahatan itu? Ya neraka. Mana dalilnya? Matius 13 nomor 50. Orang jahat tempatnya di neraka. Nah, sekarang yang menanggung dosa ini di atas tiang salib, yang mati ini Tuhan pencipta langit dan bumi atau manusia? Kan manusia. Jadi kalau Yesus itu dua natur, Tuhannya ke surga, kemanusiaannya ke neraka. Dia ke neraka harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa orang Kristen. Kan tadi sudah dijawab, semua dosa orang Kristen ditanggung oleh Yesus. Mau tidak mau, ketika utangnya orang Kristen itu ditanggung oleh Yesus, maka dosa-dosanya, utang-utang itu harus dibayar. Harus dibayar. Di mana tempat pembayaran utang dosa? Neraka. Berarti kemanusiaan Yesus
berdasarkan konsep yang ada di dalam Kristen, ya Yesus harus tanggung jawab ke neraka dong, kemanusiaannya. Jadi kalau mana kemanusiaannya Yesus? Ya di neraka. Ketuhanannya ya di surga. Kan itu poinnya. Yang mati di salib Tuhan atau manusia? Manusia. Oke. Kenapa dia mati? Karena dia menanggung dosa. Kalau begitu dia harus ke neraka. Dia harus ke neraka. Sama seperti ketika ada orang membunuh, dihukum mati dia, karena dia harus mempertanggungjawabkan dosanya, dihukum mati. Ini hukum di Indonesia. Setelah dia mati dihukum mati, apakah dia masuk ke surga? Tidak, tetap harus masuk ke neraka. Karena kalau yang dibunuh tidak kemudian memaafkan, gimana? Harus ke neraka. Jadi dosa, misalnya dosa membunuh orang, ya, orang Roma itu kan gemar sekali membunuh tuh. Membunuh, memperkosa, memperbudak, merampok, menganiaya, dan semua pokoknya semua dosa, menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, menyembah roh-roh, itu kan ajaran mereka tuh. Begitu Yesus datang, dosa-dosa mereka yang menumpuk ini, mulai dari Adam, diberikan kepada Yesus. Nah, yang mati menanggung dosa ini Tuhan atau manusia? Manusia. Kemana perginya dia membawa dosa itu? Kemana perginya dia membawa dosa? Ya ke neraka. Jadi yang ke neraka itu Yesus manusianya. Kan dua natur. Ada manusia, ada Tuhan. Yang Tuhan di surga. Yang manusia kemana? Ya ke neraka. Kecuali Yesus pernah bertobat. Nah, tunjukkan di mana Yesus bertobat. Ya Tuhanku, aku menanggung dosa-dosanya umat Kristen. Tolong ampuni segala dosa-dosa ini. Nah, di mana itu? Di mana Yesus kemudian? Adapun Yesus mengatakan ampunilah dosa mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itu dosa yang membunuh Yesus. Imam-imam, prajurit itu dosanya. Tapi dosa-dosa orang-orang yang lain yang menyembah pohon, menyembah batu, yang memperkosa sana sini, memburit sana sini, itu dosanya kapan Yesus bertobat? Tidak ada. Tidak pernah. Jadi sisi kemanusiaannya harus masuk ke mahkamah untuk kemudian mempertanggungjawabkan dirinya sebagai pahlawan. Dia menjadi pahlawan, menanggung dosa-dosanya orang Kristen. Ya pertanggungjawabkanlah di neraka. Kan gitu.